Selamat malam, salam. Salam. Baik, Bapak Jufan sekeluarga, Ibu Guru Injil yang mendapatkan kesempatan untuk pelayanan malam ini, dan kita semua yang sudah ada bersama-sama untuk PA. Mari kita memulai PA kita dengan kita bersama-sama puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4. Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan baitnya yang ke-6. Hai, mari sembah dan kata-kata selanjutnya. Mengangkat pujian serta menyembah. Sebelum kita membaca merenungkan bagian sabda Tuhan, kita mohon Roh Kudus Tuhan membimbing kita, menguasai kita, dan saya mohon kesediaan Pak Fitron bawa kita dalam doa firman. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami puji dan kami muliakan, kami bersyukur ya Tuhan karena begitu besar kasih karunia Tuhan bagi kami. Dari pagi, siang hingga sore hari ini kami boleh mendapatkan sukacita itu melalui setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di malam hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di keluarga ini. Kami percaya ini adalah janji Tuhan bagi kami. Ketika kami berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan, kami mohon dan kami rindu untuk kami mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah kepada kami, sehingga apa yang kami belajar melalui firman Tuhan boleh bermanfaat dalam kehidupan kami hari yang besar. Kami bersyukur ya Tuhan, keluarga di tempat ini yang sudah menyiapkan tempat dan waktu untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kiranya Allah memberkati kami dan berfirman bagi kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Fitron. Bagian sabda Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya mohon kesediaan Bapak Natua itu Togul untuk membacakan bagi kita. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pemilik jemaat dan pelayan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persetujuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan melanjutkannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan menghidupkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus menghidupkan kamu sekalian.
Dan inilah doa, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk membiarkan dan memuji Allah. Terima kasih Bapak Penuntut Togul. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu memelihara firman Tuhan dalam hidup kita, terlebih khususnya dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa surat Rasul Paulus ini adalah surat yang ia tulis dari penjara. Dan di sini kalau kita membaca semua tulisan yang ada di surat kepada jemaat di Filipi, agak sedikit aneh. Anehnya karena Rasul Paulus ada di penjara, tapi isi suratnya itu kebanyakan berisi hal sukacita. Berarti ini menunjukkan seberapa kadar iman Rasul Paulus itu benar-benar menjadi teladan bagi jemaat Tuhan hingga kita saat ini. Seseorang yang sedang dalam pergumulan tetapi mampu menghibur orang lain dengan motivasi-motivasi rohani yang mau menyampaikan bahwa ia sendiri di dalamnya sedang merasakan sukacita. Nah, dalam bagian ini sedikit kita menemukan alasan kenapa Rasul Paulus bersukacita. Kalau yang tidak tersurat, tetapi kalau kita gali, ini tersirat. Yang pertama dari kalimat dari Paulus dan Timotius. Berarti di situ Paulus sedang ditemani seorang yang dia pandang sebagai anak, sebagai saudaranya dalam Kristus, yang mana kita tahu bersama bahwa Timotius ini sungguh dibekali dengan luar biasa oleh Rasul Paulus. Jadi dia juga punya hati pelayanan yang luar biasa. Nah, berdekatan dengan orang yang memiliki kerohanian yang baik di dalam menjalankan pelayanan, maka ini menjadi satu dukungan sukacita tersendiri. Jadi di saat ini kita bisa ambil satu pelajaran penting. Di saat kita sedang ada dalam pergumulan pelayanan, tetapi di saat kita majelis jemaat bersatu dan di situ ada semangat bersama, ada sukacita. Nah, itu yang pertama yang tersirat kalau kita perhatikan. Yang berikutnya, ini menunjukkan bagaimana iman mereka. Hamba-hamba Kristus Yesus. Mereka menempatkan diri mereka sebagai hamba. Kita tahu bersama bahwa kita kemarin kan baru tentang hamba kebenaran. Jadi sukacita yang didapatkan dalam pemahaman mereka bahwa mereka ini benar adalah hamba Kristus. Sebagai hamba Kristus dalam konsep rohani Rasul Paulus, bahwa di saat menderita bersama Kristus itulah sukacita. Karena Kristus adalah Tuhan, mereka adalah hamba. Seorang hamba di saat dengan dedikasi atau pemberian diri yang sungguh, dia melakukan sesuatu dan membuat tuannya senang, itu dia mendapatkan rasa sukacita tersendiri. Nah, inilah yang mau menunjukkan yang tersirat itu tentang sukacita yang mereka alami. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, tentu kita langsung dapat menarik pelajaran penting dari ini. Bahwa di saat kita menempatkan diri sebagai hamba Kristus, dan di dalam pelayanan yang kita jalani, meskipun begitu banyak tantangan,
tetapi kita mampu untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, itulah suatu sukacita. Selanjutnya, ia menyampaikan tujuan suratnya ini kepada semua, baik itu kepada jemaat yang disebut sebagai orang kudus, maupun kepada penatua dan diaken. Dan dia memberi salam kepada mereka. Ini tentu merupakan satu kebiasaan di dalam menulis surat kepada satu jemaat. Memang biasanya strukturnya seperti ini. Tetapi ini bukan sekedar sebuah struktur. Seperti pelayanan bukan hanya sekedar sebuah rutinitas, tetapi makna dari salam yang disampaikan itu yang paling penting. Karena biasanya kalau kita membaca atau mendengar suatu pengantar, itu ya karena kebiasaan ada pengantarnya, kita tidak terlalu tertarik. Kita hanya tunggu kapan isinya. Tapi ini bukan pengantar biasa. Ini betul-betul satu hal yang mau menyampaikan bahwa perjumpaan lewat surat itu antara dia dan jemaat, antara dia dan penatua diaken, itu terikat dalam Kristus. Atau di dalam cinta kasih Kristus. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, kita juga dapat mengambil pelajaran penting bahwa dalam perjumpaan-perjumpaan yang kita alami, baik itu antara kita rekan pelayan maupun dengan majelis jemaat, maka kita senantiasa menempatkan Kristus di atas segalanya, baik itu kasih karunia maupun damai dari Kristus. Itu yang paling utama harus melingkupi kita. Nah, dengan ini maka tidak mudah kalau tidak persiapan. Maksudnya, kalau dari rumah kita tidak keluar dengan doa, maka kita bisa kecolongan. Kita sampai di satu tempat, maka di sana kita bisa memulai segala sesuatu, bukan menempatkan di hati kita damai sejahtera dan menyampaikan shalom itu dengan mengajak siapapun yang bertemu dengan kita merasakan ada damai itu. Selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan, kita melihat di sini ada ungkapan syukur. Tapi ucapan syukur di sini bukan ucapan syukur yang pertama-tama mengingat itu akan bagaimana kehidupannya dengan Allah, tetapi berkaitan dengan bagaimana pelayanannya dengan jemaat. Jadi mengingat jemaat membawa ungkapan syukur. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengerjakan kepada jemaat apa yang disebut sebagai persekutuan atau sebagai tubuh Kristus. Dan Tuhanlah yang sudah memulai lewat dia maupun pekerja-pekerja Kristus atau hamba-hamba Kristus yang lain untuk menyatakan Injil di sana. Dan dia rindu supaya itu terus terjadi. Sampai di ayat 6 itu, sampai bagian akhir, pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kerinduan pelayan itu sampai kapanpun. Artinya dia berbicara di sini ya pertama-tama tentang apa yang sudah lewat. Dia mengingat jemaat, apa yang sudah ia kerjakan bersama-sama dengan jemaat. Kemudian dia mengingat jemaat hari ini saat ia menulis surat itu. Dia mengingat jemaat Tuhan tentang persekutuan mereka. Tetapi juga dia menyerahkan kepada Tuhan dan dia ingin jemaat Tuhan menyadari bahwa mereka harus terus berjuang untuk berita Injil ini. Jadi dalam hal ini itu adalah anugerah Tuhan, tetapi anugerah Tuhan tentang Injil itu tentu Tuhan ingin supaya terus umat itu juga perjuangkan. Supaya tidak mengharapkan bahwa anugerah ini hanya sesuatu yang diterima cuma-cuma dan kemudian terlepas begitu saja. Tetapi butuh untuk terus diperjuangkan dengan tentu mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi ini iman yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus dalam ungkapan syukurnya. Dan di ayatnya yang ke-9 kita perhatikan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Jadi ada kasih, kemudian dalam pengetahuan yang benar, ada pengetahuan, dan dalam segala macam pengertian.
Jadi ini hal yang agak, kalau kita perhatikan, apalagi bedanya pengetahuan dan pengertian. Ya tentu beda. Tentang kasih yang melimpah, karena ini inti dari Injil, yaitu kasih. Dan kasih itu yang dalam doa Rasul Paulus supaya terus melimpah di dalam kehidupan jemaat. Pengetahuan yang benar, ya tentunya dengan berbagai-bagai kebenaran yang muncul di tengah-tengah jemaat. Dalam hal ini, setiap orang dengan interpretasinya atau penafsirannya tentang satu kebenaran, ya, satu ayat yang tentu itu bisa berbagai tafsiran yang dimunculkan. Orang bisa menafsir dengan cara-caranya sendiri, ya. Tetapi tentu kita hamba-hamba Tuhan yang akan menempatkan tafsiran yang benar itu seperti apa. Meskipun dalam tafsirannya yang benar itu bukan hanya satu. Kebenaran itu satu, tetapi dalam tafsirannya ada beberapa. Tetapi melenceng dari tafsiran itu tentu akan membawa penyesatan. Dan disinilah tanggung jawab dari seorang pelayan dalam mengingatkan jemaat dan mendoakan jemaat supaya mereka tetap memiliki pengetahuan yang benar. Kata pengetahuan di sini, maka ini melalui satu hal pelajaran atau hal belajar. Nah, hal belajar inilah yang jemaat Tuhan dapatkan, baik itu dalam pelayanan mimbar, baik itu dalam pelayanan PKS, balai-balai, baik itu pelayanan kunjungan, syukuran, dan lain sebagainya. Disitulah mereka mendapatkan pemahaman yang benar dari berbagai-bagai cara mereka menafsirkan Alkitab yang berkembang dalam pemikiran mereka. Maka di saat kita menyampaikan, maka disitulah pikiran mereka akan terbuka seperti ini. Karena itu tanggung jawab ini tidak mudah, kekasih-kekasih Tuhan. Dan dalam segala pengertian ini lebih berbicara tentang hikmat. Hikmat ini tentu yang menjadi hal yang sangat penting bagi seorang Raja Salomo. Itulah yang dia minta kepada Tuhan. Karena ia seorang raja, seorang pemimpin yang membutuhkan hikmat dari Tuhan. Karena banyak hal dalam hidup ini, ya, kasus-kasus yang terjadi, termasuk kasuistik yang kita temukan di dalam pelayanan Tuhan. Banyak hal yang membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk kita menentukan mana yang kita harus lakukan. Atau contoh, mana yang harus kita prioritaskan. Seperti hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Kita punya banyak rencana-rencana atau program pelayanan yang ada. Kita harus lakukan mana yang lebih duluan. Mana yang kita harus spending. Kita harus melihat keadaan jemaat. Kita tidak bisa untuk melakukan atau memaksakan ini. Karena nanti jemaat akan lemah. Kita harus bagaimana? Itu butuh hikmat, pengertian dari Tuhan. Dan inilah yang tidak mudah. Tetapi itu yang direnungkan oleh Rasul Paulus. Sehingga kalau ia menyampaikan firman Tuhan ini juga tujuannya kepada para penilik jemaat atau kepada penatua dan diaken, itu memiliki tujuan untuk mereka merenungkan bagian ini secara baik. Nah, yang berikut kekasih-kekasih Tuhan yang mengatakan sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat. Nah, ini berbicara tentang tujuan. Kenapa melakukan itu semua? Ini untuk memelihara kesucian hidup. Karena kesucian hiduplah yang bisa membuat manusia, pengikut-pengikut Kristus itu connect dengan Kristus, dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu suci. Bagaimana kita dapat suci? Kalau kita terus berupaya, meskipun kesucian itu kita sudah dapatkan dalam diri kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Tidak ada manusia yang suci. Tetapi Tuhan Yesus sudah dengan darahnya menyucikan kita. Tetapi tentu karena berbagai macam hal, baik itu hal kedagingan dalam diri kita, maupun hal-hal yang dari luar yang membuat kita kadang tidak mampu untuk memelihara kesucian hidup kita. Itulah yang penting sekali untuk supaya terus memeliharanya dengan kasih, dengan pengetahuan yang benar, dan segala macam pengertian. Sehingga kita terus bisa belajar. Dan ini tentu ya ada yang cepat, ada yang lambat. Itu kan tergantung bagaimana setiap orang menangkap. Karena latar setiap orang, latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang cepat dia mengerti apa yang disampaikan. Ada yang dia biar sudah dijelaskan dia masih kurang begitu tangkap.
Nah, proses inilah yang harus kita kenali dan penting sekali untuk dalam pelayanan Tuhan kita melihat masing-masing dengan latar belakangnya. Bagaimana untuk supaya mereka bisa pada akhirnya mendapatkan kasih yang melimpah, pengetahuan yang benar, dan mendapatkan pengertian yang benar tentang iman percaya mereka. Sehingga dengan demikian mereka mampu untuk memelihara kesucian hidup. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dan yang paling akhir ya, bukan saja berbicara tentang ini berguna untuk hidup kita, tetapi sebenarnya muaranya yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa penuh dengan buah kebenaran dan dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, ini indah sekali. Kenapa penting sekali Rasul Paulus menyatakan ini? Karena terkadang di dalam pelayanan hal yang tidak mudah itu adalah kita ingin dihargai, kita ingin dihormati. Memang itu hal yang dirindukan oleh setiap manusia. Di saat ada pujian, weh bagus ya, weh mantap. Wah, itu kita senang. Tapi bagaimana kalau tidak ada pujian? Itu yang kita harus jaga hidup kita. Yang paling penting adalah di saat kita renungkan apakah kita bisa mendapatkan pujian dari Tuhan. Kalau kita melakukan tugas panggilan kita dengan melihat bahwa Tuhanlah tempat kita memuji, memuliakan, dan Dia berkenan atau tidak, itu akan membawa kebahagiaan di saat kita merenungkan itu dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Karena hamba kebenaran itu hal yang tidak mudah. Kita ingat khotbah yang lalu. Mempertahankan untuk menjadi pelayan Tuhan bukan hal yang mudah. Tantangan-tantangan. Kadang juga kita akan merasa bahwa Tuhan, ini sudah cukup lama saya melayani Engkau. Kadang kita merasa saya perlu istirahat. Apalagi di saat menghadapi warga jemaat dengan macam-macam. Dengan kita coba untuk menggait, memanggil mereka dekat kepada Tuhan. Tapi kita seperti tidak dipedulikan, tidak dihargai. Kadang itu membawa satu. Tapi kalau kita pakai prinsip Rasul Paulus di sini, maka disitulah rahasia kenapa Rasul Paulus mengalami sukacita meskipun ia dalam penjara. Karena apa semua yang dilakukan, muara akhirnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi demikian itu dari bagian firman Tuhan ini yang saya bagikan. Saya berikan kesempatan bagi kita ada tambahan, baik itu dalam bentuk pernyataan ataupun pertanyaan. Saya berikan kesempatan. Saya berikan kesempatan pertama kepada Bapak Penatua Ibu Sinda. Kita tetap memahami bahwa apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita tetap menyadari bahwa kita adalah hamba daripada Tuhan. Sehingga tidak ada pemahaman untuk kita menganggap jemaat itu adalah orang yang harus kita atur sana atur sini. Tetapi kita melakukan itu semuanya karena kita adalah hamba Tuhan. Ini dua hal yang memang agak sulit bagi kita sebagai majelis jemaat, dan dengan firman Tuhan malam hari ini semakin mengingatkan kita untuk di dalam kita melangkah, melakukan segala sesuatu semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang pribadi di dalam kita melakukan tugas panggilan ini. Berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus tetap merasa bersyukur sekalipun ia berada di dalam penjara. Pemahaman iman saya ialah bahwa disitulah kita akan merasakan Tuhan akan menunjukkan mujizat-Nya. Karena hal-hal itu yang dirindukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun itu agak berat-berat juga untuk kita lakukan. Bagaimana kita bersukacita kita berhadapan dengan segala tantangan dan cobaan hidup. Tapi dengan keyakinan kita bahwa disitulah saatnya Tuhan menunjukkan hal-hal yang sungguh ajaib. Dikala kita berhadapan dengan tantangan,
jika kita tidak melupakan Dia dan meyakini sungguh bahwa Allah mampu melakukan hal itu. Itu mungkin yang dapat saya simak dari perjalanan kehidupan Rasul Paulus ini dan dari apa yang kami sudah rasakan dalam kehidupan ini, dalam artian ini menjadi satu kesaksian pribadi untuk kami. Kami kembali. Terima kasih Bapak Peneliti Sindra dari Papitron. Ya, terima kasih untuk saya sedikit juga. Baik Bapak Mama, kita berbicara dari tadi sudah Bapak Pendeta singgung bahwa dari Paulus dan Timotius, kalau kita berbicara tentang Timotius ini masih anak-anak dia. Tetapi saya coba konteks dari bahwa kalau kita kembali baca di pertama Timotius, kedua Timotius ayat 3 sampai pasal ketiga ayat 15 itu bilang begini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kalau kita berbicara tentang Timotius ini kan anak muda, anak-anak lah. Jadi kalau kita sesuai dengan zaman sekarang, ini artinya kita belum mampu, kita punya anak, mungkin satu-satu. Jadi yang pertama berkaitan dengan tadi sudah berkaitan dengan pengetahuan berarti belajar. Dari konteks saya malam ini, tugas dan tanggung jawab kita terhadap anak itu. Itu Lois dan Yuniki itu ketika anak Timotius itu masih kecil, dia itu disiplin dan diberikan motivasi. Yang pertama, yang kedua bahwa dia tidak pernah meninggalkan Alkitab. Jadi ketika Paulus melihat sekalipun dia masih kecil, tetapi sudah punya iman, dasarnya kuat. Sehingga Paulus bilang, mari sudah kita bersama-sama saling melayani. Artinya, tugas dan tanggung jawab kita dari orang tua bukan berarti kita membiarkan anak itu, kita memanjakan anak itu setiap saat dan setiap waktu. Tetapi kita harus membiarkan ketegasan dan kedisiplinan kita dalam rumah. Ini berkaitan dengan pendidikan Pak Mal. Nah, kalau ketika kita memanjakan anak ini, bahwa pasti masa depannya belum tentu baik. Karena ketika kita manja dari kecil, semakin besar, dia sudah lupa, dia sudah kebiasaan dengan pemanjaan itu. Maka bisa masa depannya bisa rusak dan lain sebagainya. Oleh karena itu melalui firman ini menasihati kita sebagai orang tua, sebagai tanggung jawab kita terhadap anak itu seperti apa, yaitu didikan dalam rumah. Yang pertama, mungkin yang pertama kita sebagai orang Kristen ya cukup mereka membaca Alkitab dulu, pengenalan sehingga mereka punya dasar dan ada kedisiplinan, ada motivasi. Mereka beriman itu harus pasti. Jangan orang bilang jangan kalau dia Kristen di KTP. KTP tulis Kristen tapi tidak pernah rajin gereja. Ini kita omong harus jujur lah. Kita mungkin ada. Oleh karena itu di zaman sekarang kalau kita tidak sebagai orang Kristen, orang tua Kristen yang punya dasar iman Kristen, kurang lebih mereka juga dapat, yaitu didikan dalam rumah. Ketika didikan dalam rumah itu sudah matang, mantap, maka dia keluar karakter Kristen itu pasti ada di luar. Tetapi kurang lebih didikan di dalam rumah kurang, karakter di luar juga pasti kurang. Artinya jangan dulu yang lain tapi iman itu. Kalau anak rajin sekolah minggu, anak rajin gereja, karakternya akan nampak, karakter Kristiannya akan nampak. Cerminan iman Kristiani nampak. Tetapi kalau kurang dari itu, maka karakter itu akan nampak sendiri. Oleh karena itu peran kita sebagai orang tua, bahkan sebagai majelis jemaat, ini tugas kita dalam pelayanan itu banyak. Kita contoh Peniki dan Lukas ini mereka mengajarkan disiplin dan motivasi terhadap Timotius sehingga Paulus ini bisa gandeng sama dia. Kenapa anak kecil dia mau omong firman Tuhan atau pelayanan, orang tidak mungkin percaya. Tetapi karena ada kuasa yang nyata dalam kehidupan Timotius, maka dia berani melakukan itu bukan karena kemampuan. Tuntunan Roh Kudus selalu ada sehingga apa yang disampaikan benar-benar jemaat Tuhan percaya apa yang dia.
Oleh karena itu memang tugas kita sebagai orang tua Kristen perlu kita harus kurang lebih kita tingkatkan, karena sesuai dengan zaman sekarang ini Bapak Mama, ya saya mau bilang baru-baru kita kami tes ini yang untuk CPNS itu rata-rata orang Jawa. Bahkan di Kabupaten Sumba Tengah, kita mau kepala kantor dari Sumba Tengah, sampai di Sumba Tengah begitu banyak orang cari kos. Kita di atas ini banyak cari kos, itu karena CPNS itu rata-rata orang luar. Ya baik kalau kita orang NTT tidak ada, hanya satu orang, anak saya. Selain itu ada 20-an orang dari Jawa semua. Artinya persaingan kita ke depan itu akan semakin sulit. Oleh karena itu peranan kita sebagai orang tua, hendaklah kita mengajarkan apa yang Alkitab ajarkan bagi kita kepada anak-anak kita, sehingga mereka termotivasi, terbiasa disiplin, dan ketika mereka belajar, mereka benar-benar tekun untuk belajar dan sesuai dengan apa yang kita ajarkan kepada mereka. Saya permisi minta maaf, saya di Kupang, karena tiap hari kita punya anak ini telepon minta mau jalan terus. Saya pikir di bapak ini orang bapak dia mama orang kaya seperti apa memang, tetapi bukan berarti terpengaruh. Yang minta saya tidak ini, tapi itulah kehidupan kita. Maka hal ini saya berkaitan dengan untuk pendidikan, tugas kami menyampaikan pendidikan melalui firman ini. Kebetulan tadi siang saya siapkan firman ini berkaitan tentang bapak orang tua, dan Bapak Pendeta disinggung tentang ini. Tugas kita sebagai orang tua patut kita tingkatkan, sehingga kita mempersiapkan mereka punya masa depan itu sungguh mereka harus siap benar-benar, karena zaman dari waktu ke waktu sudah berubah terus. Kita tidak bisa terlepas dengan situasi, tetapi sekarang zaman menuntut kita untuk mengikuti situasi ini. Oleh karena itu harapan kita semua kita bisa menyampaikan mungkin melalui PKS dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan kerohanian kita juga menyampaikan hal ini. Karena ketika kita menyampaikan hal ini, ada yang bilang tidak sesuai karena anak masih kecil, kita harus manja. Benar, kita manja, tetapi diposisikan di mana? Kalau dia salah, tetap salah. Ketika Tuhan kita jatuh dalam dosa, kita ini sudah berdosa. Dosa tidak dikira Tuhan tidak kompromi memang, tetap dosa, tetap dosa. Artinya mereka salah, tetap salah, kita harus perbaiki. Tuhan datang karena kita salah, Tuhan datang melalui kayu salib untuk kedosaan kita. Itu sama juga ya. Kalau di anak salah, kita harus kasih tahu, kita marah, kita motivasi, kita memberikan motivasi, berikan dia nasihat-nasihat sehingga dia bisa terima apa yang kita nasihat untuk tujuan dan ke depan mereka punya masa depan yang lebih baik dari kita. Mungkin demikian kurang tujuan kita. Baik, terima kasih Pak Pikon. Terakhir dari Ibu Indien. Biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi benar-benar menjadi bagian yang sangat berarti di dalam kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Amin.